kudeta karena memang meskipun secara konstitusional diatur proses pergantian ini, tapi kan secara rasional politik kita perlu mengetahui alasan-alasan di balik apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada pembaca Samarinda Post dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Sahab dan Bung Abdurrahman Amin dalam Samarinda Post Podcast. Samarinda Podcast. Samarinda Podcast ya. Ya, Samarinda Podcast. Dan kali ini kita akan mengangkat tema pada edisi Sapos hari Senin lalu 21 Juni, yaitu tentang kudeta terhadap Ketua DPRD Kaltim yang notabene adalah anggota Partai Golkar. Ya. Nah, ini menarik ternyata untuk kita coba bahas ada apa sebenarnya di balik itu semua. Nah, sudah bersama saya Bung Abdurrahman Amin. Apa nih Bung yang menjadi pertimbangan Sapos hingga bicara terkait tentang kudeta ini? Ya, sebenarnya kabar tentang akan dilengserkannya Ketua DPRD Kaltim Pak Makmur HPK ini sudah terembus sejak beberapa bulan lalu. Cuman saat itu kan masih kabar-kabar burung gitu nah. Tapi melihat dari struktur kepemimpinan kepengurusan Golkar Kaltim hari ini, sebenarnya sinyalemen itu udah terbaca. Nah, namun sejak Sabtu akhir pekan yang lalu sekitar tanggal 19 Juni akhirnya viral itu surat DPP Golkar yang sudah ditandatangani Ketua DPP Golkar Pak Airlangga Hartarto dan Sekretaris DPP Golkar terkait penyetujuan pergantian Ketua DPRD Kaltim Bapak Makmur HPK ke Hasanuddin Mas'ud. Seperti itu. Itu akhirnya kenapa kemudian di hari Senin Samarinda Post itu memilih isu itu menjadi headline atau tajuk utama kami. Nah, kalau dilihat dari sudut mata politis, apakah ini juga berdampak pada iklim politik di Kaltim? Ya, sangat berdampak karena sampai sejauh ini kami dari teman-teman jurnalis khususnya di Samarinda Post itu belum menemukan alasan yang rasional bagi DPD Golkar Kaltim untuk melakukan reposisi terhadap Pak Makmur HPK. Padahal kita tahu bersama Pak Makmur HPK ini termasuk senior di Golkar Kaltim, memiliki track record di dunia politik, di dunia birokrat yang cukup mumpuni. Tiba-tiba di pertengahan masa kepemimpinan beliau ternyata beliau dilengserkan. Nah, ini yang perlu kita perjelas juga. Nah, memang sudah ada statement sih dari Ketua DPD Golkar Kaltim Pak Rudi Mas'ud maupun dari sekretarisnya Bang Husni Fahrudin yang menyebutkan bahwa pergantian ini adalah bentuk penyegaran. Tetapi bagi orang di luar atau khususnya analisis politik itu menyebutkan bahwa pergantian ini merupakan rivalitas antara Makmur dengan Rudi Mas'ud yang kabarnya sama-sama berpeluang untuk diusung oleh Partai Golkar pada kontestasi Pilgub di 2024 nanti. Ya. Nah, jadi ini ada kudeta bersayap ya? Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kita menyebutnya ini kudeta karena memang meskipun secara konstitusional diatur proses pergantian ini, tapi kan secara rasional politik kita perlu mengetahui alasan-alasan di balik pergantian ini. Sejauh ini apa yang ditangkap rekan-rekan media atau Samarinda Post terhadap penggantian ini sendiri? Ada nggak dapat di luar soal isu yang masih belum diperjelas tadi soal konsultasi di 2024? Ya, kalau selain itu hubungan emosional atau hubungan sedarah yang terjalin antara Rudi Mas'ud dengan Hasanuddin Mas'ud, Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim yang merupakan kakak kandungnya. Ya, itu yang menjadi yang mungkin menjadi alasan dibalik pergantian Pak Makmur sebagai Ketua DPRD. Nah, tapi kan
itu tidak bisa dijadikan alasan formal. Masa karena hubungan sedarah ketua DPRD kemudian hubungan sedarah ketua DPD Golkar Kaltim dengan saudaranya Hasanuddin Mas'ud kemudian mau menggantikan posisi Pak Makmur. Nah, perlu diingat juga ketika proses pencalekan Pak Makmur di tahun 2019 itu Partai Golkar yang meminta Pak Makmur untuk ikut berkompetisi melalui dapil Berau, Kutim dan Bontang. Nah, akhirnya di saat itu Pak Makmur itu memperoleh suara terbanyak caleg Golkar. Hampir 38.000 yang dia kumpulkan suara. Udah tinggi ya dari yang lain-lain ya. Bahkan kami dapat informasi sesuai data dari KPU tertinggi dibandingkan 55 anggota DPRD Kaltim lainnya yang ada. Nah, saat itu juga posisi Pak Makmur kan masih menjabat sebagai ketua harian di DPD Golkar Kaltim. Artinya kan secara syarat formal Pak Makmur ini memenuhi syarat untuk menjadi ketua DPRD Kaltim. Karena kursi ketua DPRD Kaltim itu memang menjadi hak partai pemenang, yakni Partai Golkar. Nah, dari beberapa anggota Partai Golkar yang masuk di Karangpaci, kesebutan gedung DPRD Kaltim itu, Pak Makmur yang memang secara syarat paling mumpuni, punya pengalaman, jabatan strukturnya cukup baik di partai dan perolehan suaranya juga cukup bagus di pileg itu. Kalau menurut aturan partai sendiri, setahu dari teman-teman, apakah memang diperkenankan melakukan itu? Setahu saya gitu ya, waktu di Golkar ini pernah melakukan hal yang sama, adanya penggantian ketua, tetapi kan juga alasannya bukan dari faktor internal, justru dari faktor eksternal. Misalnya ketika Pak almarhum Suhartono Sudipto menjadi ketua DPRD Kaltim pada saat itu, beliau itu kan dilengserkan saat itu karena memang ada kepercayaan, masih tidak percaya dari sesama kolega-koleganya di DPRD Kaltim. Nah, kalau sementara ini kan sejauh ini berdasarkan catatan nih, Pak Makmur kan dianggap politisi yang piawai, artinya mampu mengolah Karangpaci itu menjadi cukup stabil lah. Nah, kan kalau ini kira-kira seperti apa nih? Ya, itu justru mengapa isu ini menjadi sangat penting untuk diketahui masyarakat. Di tahun 2005 itu memang hampir sama kejadiannya. Pak Suhartono Sudipto yang juga berasal dari Berau, kader Golkar senior, kemudian ditunjuk sebagai ketua DPRD Kaltim. Dalam proses perjalanannya terjadi dinamika politik di Karangpaci. Nah, saat itu kan alasan-alasan yang diangkat meskipun berbau politis tapi secara logika formal bisa diterima. Karena memang ada gerakan mosi tidak percaya yang diusung 45 anggota DPRD Kaltim saat itu. Saat itu kan masih 45 orang anggota DPRD Kaltim. Nah, akhirnya lewat pergolakan politik Pak Suhartono Sudipto digantikan oleh koleganya Pak Herlan Agus Salim. Nah, secara pandangan di saat itu ya kita semuanya bisa menerima itu, ya. Berarti ada dinamika politik yang logis gitu ya. Logis meskipun semuanya bisa dipolitisasi ya. Iya, betul. Tetapi dalam kasus Pak Makmur ini justru kita tidak menemukan alasan-alasan logis itu. Kayak petis yang bolong berarti ya, tiba-tiba buang. Iya, gitu. Betul, tiba-tiba diganti gitu. Meskipun isu-isu ini sebenarnya sudah lama karena merujuk dari surat yang dilayangkan oleh DPD Golkar Kaltim pada bulan Maret. Artinya 3 bulan setelah itu baru disetujui atau diproses oleh DPP Golkar Kaltim. Kami sih memandangnya surat ini sudah dilayangkan sejak Maret oleh DPD Golkar Kaltim. Saat itu sudah dijabat oleh Ketua Pak Rudi Mas'ud. Artinya selama 3 bulan ini mungkin terjadi pergolakan sebenarnya di internal DPP Golkar. Apakah menyetujui usulan dari DPD Golkar Kaltim ini atau tidak, seperti itu. Ya, kalau merujuk pada pernyataan Anda tadi, Bung, bahwasanya kan Golkar ini kan salah satu partai yang sangat tua ya, kemudian juga sangat matang berpolitik. Nah, kalau dengan cara-cara seperti ini, cara-cara instan, kemudian juga hanya kalem yang betul, memang berdasarkan ada rasa ikatan emosional ke keluarga partai darah sehingga melakukan pergantian, ini kan berarti bisa dikatakan sebagai kemudahan nggak sih buat Golkar Kaltim, terutama ya Kaltim ya saya bicaranya? Iya, Golkar memang dikenal sebagai partai kader, artinya tidak dimiliki oleh salah satu tokoh, beda dengan partai-partai yang lain, yang mana ketua umumnya itu biasanya sangat berpengaruh terhadap keputusan-keputusan partai. Nah, dinamika yang terjadi di Partai Golkar sejak zaman Orde Baru sampai sekarang kan kita ketahui cukup dinamis, sehingga ketika kejadian ini muncul, kami sebenarnya
hanya mempertanyakan alasan di balik itu, meskipun sudah mendapatkan penjelasan dari Ketua Golkar Kaltim maupun sekretarisnya yang menyatakan bahwa ini adalah hanya bentuk penyegaran. Nah, tapi kan itu perlu diperjelas lagi penyegaran seperti apa. Karena Pak Makmur sendiri sudah menyatakan akan melawan ini keputusan melalui Mahkamah Partai. Karena perlu diingat dari track record yang tadi Abang Sahab bilang bahwa memang Pak Makmur sejauh ini mampu menjaga stabilitas di Karangpaci. Artinya wibawa dia sebagai politisi senior itu cukup mumpuni untuk menjaga stabilitas politik di Karangpaci. Karena itu sangat perlu ketika sosok ketua DPRD Kaltim itu tidak bisa menghandle atau mengakomodir rekan-rekan yang lainnya, tentu kerjasama dengan Pemprov Kaltim ini akan terganggu. Padahal kita tahu sinergisitas antara DPRD Kaltim dengan Pemprov Kaltim itu kan harus solid. Mereka memiliki fungsi dan peran terhadap pembangunan di Kalimantan Timur. Seperti itu. Nah, Bung, terkait sikap ini, kita tahu Pak Makmur ini orangnya sangat legowo. Iya. Kita lihat berapa kali beliau sempat juga kayak waktu pencalonan kemarin beliau tidak terpilih untuk maju. Iya, betul. Mereka tetap menerima. Nah, kalau saat ini andaikan melawan, sekuat apa beliau akan melawan itu? Apakah ada kemungkinan beliau bisa lompat pagar pada akhirnya? Gimana? Nah, itu yang kami perlu minta penjelasan lebih konkret sebenarnya. Kalau misalnya alasannya terjadinya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Pak Makmur itu perlu diperjelas karena kita melihat track record dari seorang Pak Makmur ketika pada Pilgub 2018 sebenarnya kan saat itu Golkar sudah memiliki calon ketua Golkar sendiri, Ibu Rita, mantan Bupati Kutai Kartanegara. Namun setahun sebelum proses Pilgub itu ternyata Ibu Rita tersangkut masalah hukum. Nah, akhirnya Golkar yang saat itu bisa mengusung tanpa harus berkoalisi, itu kan kehilangan sosok figur yang cukup kuat untuk diusung. Nah, muncullah nama Pak Makmur ini, muncullah tokoh-tokoh senior Golkar lainnya. Nah, dalam proses persaingan untuk mendapatkan perahu Partai Golkar, justru Golkar kan mengusung Pak Andi Sopyan Hasdam, mantan Wali Kota Bontang. Mantan Wali Kota Bontang yang juga salah satu mantan ketua Golkar Kaltim, PLT lah waktu itu sebelum Ibu Rita terpilih kan. Nah, saat itu Pak Makmur ini sebenarnya kecewa dengan keputusan partai itu, tapi dia legowo dalam artian ya sudah, kalau memang saya tidak diusung tidak masalah. Nah, tapi ada hal yang disampaikan beliau bahwa dia dilamar oleh beberapa partai dan tokoh lainnya untuk ikut berkontestasi di Pilgub itu, tapi beliau menolak dengan alasan saya menghormati Golkar. Nah, di sini kan kita bisa melihat loyalitas seorang Makmur, kedewasaan seorang Makmur dalam berpolitik, khususnya dalam menjaga stabilitas di internal partai Golkar. Nah, saya pikir pertimbangan-pertimbangan ini kan seharusnya dikedepankan sebelum kita mengambil keputusan untuk melengsarkan Pak Makmur. Nah, kalau tadi ditanya apakah ini sangat berpengaruh terhadap elektabilitas Partai Golkar, ya saya pikir sangat berpengaruh. Bagaimanapun juga Pak Makmur itu kan memiliki pendukung yang cukup militan, khususnya di wilayah Berau. Jangan lupa Pak Makmur itu 10 tahun menjabat sebagai Bupati Berau dan dianggap sebagai kepala daerah yang cukup berprestasi di Kalimantan Timur. Dia bisa mengangkat potensi wisata di Berau sehingga menjadi salah satu destinasi nasional. Dia juga bisa membangun bandara sekelas Bandara Kalimarau, dan itu dan saat itu Bandara Kalimarau di Berau duluan ada daripada di Samarinda sebagai ibu kota. Nah, itu salah satu hal yang mestinya menjadi pertimbangan gitu. Nah, yang menarik lagi menurut saya adalah saya lihat dalam beberapa pemberitaan itu adalah banyak sekali rupanya yang justru dari tokoh-tokoh luar, dari luar yang merasa kecewa dengan keputusan DPD Partai Golkar ini untuk melengsarkan Pak Makmur. Nah, apakah ini menjadi sebuah daya ungkit buat Pak Makmur akhirnya berani melawan? Ya bisa jadi karena dukungan dari luar itu kemudian menjadi suntikan moral lah bagi Pak Makmur sebagai modal juga dia mungkin melawan keputusan partai ini. Karena memang secara konstitusional ya ada salurannya untuk melawan itu. Baik di internal Partai Golkar itu sendiri maupun
nanti bisa juga melawannya dari PT UN, ya? dari PN. PN. Ah, ah. Betul. Nah, kira-kira seandainya DPD kayaknya terkekeh pada keputusannya untuk melengsarkan beliau. Nah, apakah ada kemungkinan beliau pada akhirnya masih bertahan atau pada akhirnya juga beliau Akan keluar. keluar? Ya kalau dilihat dari surat itu kan sebenarnya beliau itu hanya lengser sebagai ketua DPRD, tapi Ya. tidak lengser sebagai Partai. anggota Anggota DPRD. Ya. Nah, sehari setelah surat itu diterima kan DPD Golkar itu melakukan pertemuan dengan fraksi Golkar. Surat dari DPP itu diserahkan secara resmi dari pengurus Golkar Kaltim kepada Fraksi, ya. ketua fraksi Golkar Kaltim, DPRD Kaltim, Pak Andi Harahap. Nah, di situ ternyata muncul informasi baru lagi bahwa Hasanuddin Mas'ud itu bukan satu-satunya yang diusung untuk menggantikan Pak Makmur. Termasuk Andi Harahap itu juga mantan Bupati Penajam, termasuk juga yang diusung sebenarnya untuk berpeluang menggantikan Pak Makmur. Nah, ya, maksud saya ketika itu terjadi, menurut analis Anda gitu sebagai media, apakah mungkin Pak Makmur masih bertahan karena juga ini kan jadi beban moral buat beliau, akhirnya dulunya ketua tiba-tiba dilengserkan. Iya. Nah, ini seperti apa? Ya justru kan Dinamika politiknya seperti apa? secara moral ya ambruk lah bagi Iya. seorang sosok Pak Makmur gitu kan. Secara apa namanya harga diri juga ini juga perlu distabilkan lah istilahnya gitu kan. Makanya itu tugas-tugas kita sebagai media sebenarnya lebih kepada ingin Pendidikan meminta politik, ya? penjelasan yang lebih real, yang lebih konkret kepada pengurus DPD Golkar Kaltim. Kemudian ini juga menjadi pendidikan politik bagi masyarakat bahwa begini loh kebijakan dan keputusan-keputusan yang diambil oleh partai, dan ini sangat penting untuk menjadi referensi masyarakat dalam menentukan pilihan-pilihan politiknya dalam event demokrasi ke depan. Ya, karena terlepas Pak Makmur adalah seorang anggota kader Partai Golkar, posisi beliau sebagai ketua DPRD Kaltim tentu sangat berpengaruh pada proses pembangunan di kota itu. Iya, jangan lupa juga saat ini kan Pak Makmur masih sebagai ketua harian. Ketua harian, ya. Artinya secara struktur partai memang dia yang paling tinggi ya? posisinya di antara Yang lain-lain. beberapa anggota DPRD Kaltim dari fraksi Golkar. Fraksi Golkar, ya. Ya, baik. Kira-kira kalau Anda membaca ini arahnya nanti sampai kemana selesainya? Apakah ini akan selesai dengan damai ataukah justru pada saatnya nanti akan masih berkonflik terus sampai? Iya, kalau kita lihat pengalaman-pengalaman sebelumnya, proses pergantian ketua DPRD khususnya di Kalimantan Timur ini sudah banyak terjadi. Khususnya di Karangpaci itu kan seperti contoh tadi dari Pak Suhartono Sucipto ke Pak Herlan Agus Salim. Tapi di tingkat kabupaten kota di Kaltim itu juga banyak terjadi, ya. ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Tapi biasanya yang berhasil itu dengan alasan-alasan yang memang sudah sangat Kuat, ya. kuat. Misalnya seperti di Kutim ketika Ibu Encek Vergasari itu istri Bupati Kutim Ismunandar yang terjerat hukum, yang posisinya sebagai ketua DPRD Kutim, ya akhirnya mau tidak mau kan pasti lengser, digantikan oleh kader lainnya. Nah, di Samarinda justru juga sempat diusulkan, tapi kan sampai akhir masa jabatannya tidak terjadi. Itu terjadi pada saat Pak Alpat Sarip ketika menjadi ketua DPRD Kota Samarinda dari fraksi Golkar, menjelang akhir masa jabatannya dia pindah partai ke Partai Gerindra. Gerindra, betul. Tapi apa namanya? Ketika itu kan keluar surat DPD Golkar Kaltim untuk menggantikan posisi ketua Alpat Sarip itu digantikan oleh Pak Jafar Abdul Ghaffar. Tapi kan itu tidak urung terjadi gitu sampai akhirnya periodisasi Pak Alpat Sarip itu selesai. Ya? Nah, ini kan jelas pelanggaran yang dilakukan adalah pindah partai. Itu pun masih bisa dilawan oleh kadernya sendiri gitu. Ya. Maksudnya masih bisa dilakukan upaya-upaya hukum gitu kan. Padahal pelanggarannya bukan pelanggaran sih, padahal ketentuannya sudah jelas. Ketika sudah berpindah partai kan berhak partai untuk melengsarkan. Nah, apalagi bagi seorang makmur yang secara alasan tidak bisa, sampai saat ini belum kita temukan alasan-alasan yang konkret atau yang rasional untuk diganti. Ya. Luar biasa obrolan kita hari ini, siang hari ini, Bung Rahman. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan masyarakat bagaimana kita iklim demokrasi dan perpolitikan di Bumi Etam. Siap. Dan kita berharap juga sengkarut ini bisa segera tuntas dan ada kejelasan. Dan Samarinda Podcast pamit undur diri. Samarinda Podcast. Samarinda Podcast, ya.
Samarinda Podcast pamit undur diri. Saya Ahmad Sahab Dan saya Assalamualaikum. Abdurrahman Amin. Abdurrahman Amin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.